Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in katsirin wa al-ulama'i wa waliyallahu syahadu wa al-jihad wa ila rabbi ma yazika al-muslimin wa ma'ruf wa astaghfir wa najis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah sadayana biasa gerakan Gusti Allah diberi niat Gusti Allah, diberi kesehatan, dilempangkan Tuhan sadayana disikir, didiukeun di masjid ieu senantiasa, semoga senantiasa bertambah orang sadayana mengaku ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya sehat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat senantiasa istiqomah, tetap hati terpanggil untuk terus menjemput cahaya Allah. Alhamdulillah, pertemuan yang ke-14 kalau nggak salah ini sudah ke-14 kita bertemu kalau nggak salah. Selama 13 minggu kita membahas bab rukun Islam. Bab rukun Islam kita selesaikan selama 13 minggu. Minggu yang ke-14 ini kita akan memasuki bab rukun iman. Rukun iman merupakan bab yang sangat penting karena iman merupakan fondasi. Iman merupakan fondasi. Ibu-ibu lamun nyen iman, bapak-bapakna nudijian pertama fondasi. Fondasina kudu kuat atau kudu lembek? Kenapa fondasinya enggak dari tepung? Pakai tepung kanji. Kira-kira lamun fondasinya dari tepung kanji kuat betul? Tulus nyenima. Sebelum nyen fondasi lemahna digali. Ya benar. Lamun geus digali kataran. Tapi sebelum eta kudu nyiapkan duit naheula. Duit naheulanya. Lamun duit geus kakara nyambat sadulurna. Disambat sadulurna kaajak. Neangan tukang dikeduk, tanahna dikeduk, diukur-ukur kakara dinyen fondasi. Setelah nyen fondasi nyen naon?
tiang nah ya pondasi eta nukan diarani iman. Orang kalau mau membuat rumah berupa Islam, maka pondasinya nyaeta iman. Kalau imannya kuat, maka rumah Islamnya juga kuat. Tetapi imannya lemah, tidak percaya adanya Allah, kira-kira jadi jamaah Islam enggak? Namun terpercaya adanya Islam, Allah jadi jamaah Islam enggak? Mual. Karena tidak percaya adanya Allah saja tidak percaya, otomatis ke malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qadar tidak mungkin iman. Maka bab iman ini sangatlah penting, harus betul-betul kita kuatkan agar fondasi rumah kita itu betul-betul kuat. Dulu pernah saya sampaikan, ibu-ibu jika mengharapkan rumah di surga, eta bisa diukur di ayeuna. Kira-kira fondasina geus dijieun di surga eta geus kadeu. Iman urang kumaha? Bisa dilihat di iman urang, imanna kuat atau lemah. Apa malah belum ada fondasinya? Bikin mah bikin tapi masih lemah. Setelah fondasi dijieun, maka dibentuklah tiang. Lamun sudana tiang naon? Sudana tiang naon? Tiang. Tiang eta arana sholat. Geus bayangkeun ya, pondasina iman, tiangna arana sholat. Lamun jalma merasa ngaku iman tetapi encan melaksanakan sholat, berarti siga jalma nyieun iman tapi pondasinya geus dijieun, tapi tiangnya encan dijieun. Kira-kira gimana? Lamun tiang sudah dibentuk, kalau tiangnya cuma satu tiang kuat nggak? Maka Allah mengajarkan sholat 5 waktu, berarti 5 subuhnya, maghribnya, isanya, zuhurnya, ya asarnya. Harus kuat. Jika tidak kuat, maka diibaratkan rumah kita di surga itu sudah bisa dibayangkan siga naon. Apakah pondasinya geus dijieun, tiangnya geus dijieun, eta ti ayeuna ngarancangna. Di akhirat ge geus otomatis unggul, henteu bisa dijieun di ditu henteu. Dijieunna mulai di dieu. Dibuatnya mulai ketika kita masih hidup di surga. Lamun geus nyieun tiang, nyieun naon? Nyieun dinding tembok. Tembok itu ibarat puasa. Tembok ibarat puasa. Soal pilih tempat berarti nenek banget. Ada itu so kata. Ya sudah. Guys, lamun geus dieu neangan tempat enak
tinggal mendengar. Nah, saya ulangi ya. Pondasi itu adalah iman, tiangnya adalah sholat, temboknya adalah puasa. Kenapa temboknya puasa? Fungsi tembok adalah menghalangi diri kita dari segala serangan hawa nafsu. Jika tembok, imah lamun tembok, ayam masuk, kucing masuk, ya, singa masuk, ya, kucing, anjing bisa masuk ke dalam iman. Diri kita pun lamun tidak dibentengi dengan puasa, maka hawa nafsu apapun bentuknya pasti akan mudah masuk ke dalam hati kita. Maka bab puasa yang kemarin kita pelajari, tolong kita amalkan. Minimal puasa Senin Kamis. Mau puasa Senin Kamis, mau puasa weton, mau puasa mute, silahkan. Apa wae silahkan. Yang penting menjadikan hatimu terbebas dari serangan hawa nafsu. Ibarat tembok melindungi rumah dan seisinya dari serangan binatang buas. Itulah yang dinamakan puasa, kudu bisa melindungi hati kita dari segala serangan hawa nafsu. Iman pondasi, tiang sholat, temboknya adalah puasa. Isi naimah etak kan aran zakat. Sodakoh itu ibarat kita sedang mengisi imah kurang di surga. Paham ya Bu ya? Bayangkan ya. Isi naimah, yang sofa, yang TV, yang kasur, itu karena hasil zakat, infak, sodakoh kita selama hidup di dunia. Jadi nggak kebayang. Rumah kita di surga itu sudah kebayang. Tiangnya geus aya encan. Terus kemudian temboknya geus aya encan. Pondasinya geus kuat encan. Isi imahna geus aya encan, apa masih melompong? Ya. Sing paling tidak kalah penting nyaeta antara imah kudu aya imah aya tembokna, aya pondasina, aya tiangna, aya isina mewah sekalipun, kasurna mewah, tapi lamun teu boga atap, kira-kira lamun kehujanan rusak ente? Pasti atap eta kang aran tauhid, la ilaha illallah. Penting bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita menjaga agar genteng tidak melorot. Tauhidnya tidak melorot, tidak bocor. Tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak montangan kepada selain Allah. Tidak senantiasa mengharapkan segala sesuatu, hanya harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga diri kita dari musyrik itu ibarat menjaga rumah kita dari melorotna genteng. Gimana halus? Lamun melorot satik wes satu genteng melorot, kira-kira bisa merusak enggak? Sholatnya rusak, zakatnya rusak, puasanya rusak, kasurnya rusak, TV-nya rusak, pantona bodol. Maka sudah kita jabarkan di awal dulu bab syahadat, yaeta asyhadu madepe ati alla ilaha, nyaeta ngeuwehkeun menghilangkan semua Tuhan illallah kecuali kejaba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Tuhan anak, Tuhan bojo, Tuhan harta, Tuhan hawa nafsu, Tuhan kesombongan diri, Tuhan merasa paling benar, merasa paling pinter. Ayo bareng-bareng itu semua kita bersihkan. Agar apa? Gendeng kita bisa iyuh. Enten Kira-kira lamun jalma sholatnya bagus, tiangnya nggak selengkap 5, bahkan 500 tiang. Zakatnya rajin, isi imahnya nggak selengkap, ayat kulkas, ayat TV, ayat kasur, ya. Pondasinya nggak kuat, tetapi tauhidnya tidak jalan, ibarat rumah bagus tanpa atap. Sholatnya rajin, hatinya masih ria, hatinya masih ingin dipuji, hatinya masih ingin dianggap sebagai orang soleh, hatinya masih merasa lebih suci daripada saudaranya, tetangganya yang masih belum ke masjid. Itu sama saja gendengnya sedang tidak bisa dibanggakan. Maka ayo bagi saudaraku yang sudah bisa tiangnya geus aya, temboknya geus rapet puasana, ibu-ibu puasana, mau puasa weton anak, mau puasa Senin Kamis, mau puasa mutih monggo. Yang penting jangan sampai jadi jalma puasa. Sama saja kita membuat rumah tanpa ada tembok. Mas Vicky, saya nggak kuat puasa Senin Kamis, saya kuatnya puasa mutih. Kacen sok. Yang penting menjadikan puasa itu mencegah dirimu dari segala hawa nafsu. Daripada puasa Daud tetapi hatinya sombong, itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu. Paham Ibu ya? Sudah tergambar ya? Ternyata rumah kita di surga sudah bisa dibayangkan dari sekarang. Nges bisa nilai panjenengan. Sholat saya bagaimana, zakat, infak, sedekah, iman saya, gendeng saya nges ngorot encan, atau masih belum ada gendengnya bahkan, atau mungkin nges iuh. Semua kita bangun mulai dari saat ini ketika kita masih hidup di dunia. Maka untuk nyian imah sih gak gitu, butuh yang namanya insinyur, butuh yang namanya pengarah, yang mengarahkan ini imah biar bagus gini, tiangnya biar bagus, biar lempeng kia. Butuh yang namanya insinyur. Ibarat kita mau membangun surga, butuh yang namanya guru akhirat. Ibu-ibu kudu boga guru, seorang guru. Tidak hanya guru SD yang ngajarin dunia, tetapi ibu-ibu harus punya guru akhirat. Guru akhiratnya etak guru yang selalu mendidik hati panjenengan, selalu ngawedar ilmu-ilmu hati untuk menuju berjumpa atau mencintai Allah Subhanahu. Temui guru seperti ini yang selalu mengajarkan hatimu untuk terus mendidik hati yang betul seperti ini, hati yang lurus seperti ini, sehingga hati kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru akhirat itu tidak hanya, mohon maaf, apakah harus selalu sorbanat? Tidak. Apakah harus jebolan pesantren? Tidak. Apakah harus muridnya banyak, santrinya ribuan? Tidak. Guru akhirat kita bisa jadi ada di sekitar kita, ya. Dia nyamar sebagai orang ngalak cau, ya. Nanam cau, dia sebagai petani, dia sebagai orang biasa, tetapi cirinya tak kasih tahu cirinya.
Guru akhirat yang harus engkau cari cirinya. Ngomong sak ngomong, nek diajak ngomong, ujung-ujungnya, endingnya membawa hati panjenengan ingat Gusti Allah. Wis golek ono. Ngomong ning masyarakat, ngomong ning ngariungun kaajak, ngomong ning bebantu, ngobrol, lamun jalma eta endingnya membawa hati panjenengan ingat Gusti Allah, itu ciri Gusti, itu ciri guru akhirat yang ikhlas mengajarkan panjenengan untuk hanya menyembah Allah sehingga hidup di akhirat menjadi bahagia, apalagi hidup di dunia. Guru akhirat eta ciri kedua, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut. Mau besok punya uang, nggak punya uang, tidak sedih. Mau hujan deras, santai. Mau apapun tidak risau hatinya. Orang seperti ini kau harus cari. Ada di sekitar kita, pasti ada. Wallahu a'lam. Bisa jadi dia seorang petani, bisa jadi dia seorang yang melacau, ya. Tetapi hatinya selalu mengajarkan kita untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya, ada hadis Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke orang Cina. Mohon maaf, orang Cina itu tendensinya orang yang selalu dikucilkan, dibenci. Ya. Orang yang selalu tidak suka. Maka meskipun ilmu itu adanya di orang yang kau tidak sukai, ya, adanya di orang yang tidak sukai, entah itu anak kecil, entah itu orang gila, tetapi jika ilmu adanya di situ, wajib bagi kita untuk menimba ilmu. Ya. Paham Ibu ya? Maka nikmatilah bau apa ini ya. Nikmati saja. Ya, mungkin katak atau apa ini ya. Subhanallah. Ya. Rasakan Allahnya coba, nggak akan mabuk, nggak akan. Coba rasakan Allahnya dalam bau itu. Allah itu dalam setiap apapun, Bu. Dalam bau, dalam rasa, dalam cahaya, dalam tubuh, dalam dunia, Allah itu di mana-mana. Maka bau gak usah dimasalahkan. Lihatlah Allahnya. Lihatlah Allahnya. Rasakan Allahnya. Tuh. Kalau kita fokus ke Allahnya, bau pun tidak akan menjadi masalah. Kembali untuk membawa hati kita beriman kepada Allah, ben hati ini percayanya Gusti Allah, ditemukan mana rumahnya Allah, mana Allah, maka wajib engkau ngaji kepada guru akhir. Maka rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Saya jawab. Saya nanya. Ibu. Bisa kegencet kayak mau masuk ke nyaho. Ya, indung wastum oh ya. Oh ya, begitu teteh. Oh, biasanya saya senang kalau perayaan Jumat, terus ya. Pelan-pelan dulu ya. Bab iman kepada Allah itu kita tidak bisa buru-buru, karena kita membahas bab Tuhan kita, bab siapa Allah kita,
Sehingga bisa jadi bab rukun iman pertama saja mungkin 1, 2, atau 3 pertemuan. Kembali, rukun iman ada berapa? Ada yang jam 5? Ada 6. Nukahiji rukun iman kepada Allah. Yang kedua rukun iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga rukun iman kepada Rasul Allah. Baru kitab Allah. Baru hari kiamat. Baru kodok dan kok. Kira-kira Allah gaib apa nyata? Allah gaib apa nyata? Tidak terlihat. Ya wes. Engkau harus mempelajari. Insya Allah yakin Allah itu nyata, bukan gaib lagi. Gak apa-apa sekarang ngomong Allah itu gaib. Betul itu. Karena melihatnya dari kacamata mata ini nih. Mata kacamata yang ini nih, kacamata zahir. Itu Allah itu kadele. Lamun Tuhanna orang lain kan ada patung kadelelin. Lamun Tuhan orang teh, lamun cek anak teh tekadele. Kita bener. Lamun melihat dari sisi kacamata zahir. Nah, nanti kita ajarkan ilmu bagaimana agar Allah itu nyata, bisa merasakan kita. Malaikat nyata apa gaib? Gaib, ya apa kok? Ya karena mentekan dulu. Yang menggerakkan tangan kita ini kalau nggak melalui malaikat Allah, tapi kan tekan dulu nih malaikat nanya. Tapi kalau tanpa bantuan malaikat, nih jari-jari ini nggak bisa bergerak. Ya, Allah menggerakkan malaikatnya, ya, mengutus malaikatnya untuk menggerakkan semua alam semesta ini. Nanti tugasnya malaikat soko kita wedar nanti. Bab rukun iman tentang malaikat. Kemudian Rasul gaib apa nyata? Kok diem? Bingung ya. Rasul itu gaib apa nyata? Lamun ngomong nyata nih kuliah. Bingung. Orang teh cuman katanya. Cina. Iya. Ya benar kata Pak Hiro. Orang teh cuman cina. Rasul itu gaib atau nyata? Ya. Sekarang kita jawab dulu, nyata tapi belum pernah bertemu. Al-Quran gaib apa nyata? Nyata kaya. Iya, terus ayat ini. Berarti lamun iman jeung Al-Quran, wong jelas-jelas kadele luweh gampang. Kemudian hari kiamat nyata bonte. Nyata apa gaib hari kiamat? Nyata. Ini bentuknya. Cina Lin. Kira percaya. Itulah yang keenam, qadha dan qadar. Ibu-ibu, kita fokus mulai hari ini sampai mungkin 2-3 pertemuan fokus membahas bab Allah. Mohon maaf jika bab Allah saya pesan jangan menggunakan logika. Nek bahas bab Gusti Allah jangan menggunakan otak, gunakanlah hati atau perasaan atau iman. Yang pertama kita bahas dulu bab Allah. Sebelum membahas Allah, seseorang ada suatu hadis mengatakan
barang siapa yang mengenal diri, maka dia bisa mengenal Allah. Barang siapa yang bisa menemukan sopo to sejatine aing, sejatina diri ini siapa, itu bisa mengenal Allah. Tapi lamun diri saja belum bisa kita kaji, belum bisa ngaji diri, maka belum tentu kita bisa berjumpa Allah. Maka sebelum kita mengenal Allah, kita ngaji babakan siapa diri kita. Segini kita runtut ya, kita bedah pelan-pelan. Ibu RT katakanlah, anaknya siapa Bu? Ibu orang tuanya sini. Bu RT orang tuanya sini. Sah. Cartomi, Bu Cartomi nikah dengan Tartem. Ayah Nabu RT karena adanya Bapak Cartomi dan Bu Tartem. Ya. Jadi semua alam semesta ini nggak mungkin ujuk-ujuk ayah itu nggak mungkin kalau nggak ada yang mencipta. Ibu pernah nyen mendoan, berarti mendoan ayah nunyi sanunyian. Ibu nggak mungkin mendoan ujuk-ujuk ayah hayang mendoan plung ayah gitu mual, malah terdimakan, malah egah dia sien malah. Ya. Meja ini ayah nunyian tuh, ayah saya sanunyian dia. Pak Lurah sadar. Berarti urang ge ayak nunyi. Iya. Nah, Bu RT jadi karena Pak Cartomi dengan Bu Tartem nikah, kemudian menjadikan Bu RT. Proses seperti itu terus orang tua lagi diurut lagi naik lagi ketemu sing tunggal yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wes. Pertanyaannya Nabi Adam dan Siti Hawa, lah terus sing gawe sapa? Gusti Cena. Lamun Bu RT sing nyen bapakna kadele. Maksudnya jelas. Lain ulah kadele jelas ente. Yen laira ente kadele memang. Maksudnya kadele lamun keluar dari hasil dari cintanya Pak Cartomi dengan Bu Tar. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kita bisa percaya, jangan menggunakan akal, tetapi gunakanlah perasaan. Nabi Adam dalam Al-Quran dikatakan ya, diciptakan dari tanah. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya lamun awewe dari tulang rusuk itu melempeng karena ulah sembarangan, utuh dengan lemah bapak nak lamun ngerek ibu nak ulah dengan emosi pasti mual jadi utuh dengan kasih sayang dan tentunya uang. Gak apa-apa ya saya sebut uang ya, memang butuh ya, bener gak? Guyon kembali. Bu RT sampai dengan Nabi Adam. Nabi Adam tadinya sebelum turun ke bumi masih berada di surga. Surga itu ya sebelum ada Nabi Adam surga geus aya. Ya. Kemudian sebelum Nabi Adam diciptakanlah tanah. Ya, ada tanah dulu, maka Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian sebelum tanah, ya Allah menciptakan semuanya, ya
menciptakan semuanya itu berasal dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, tapi Allah bukan cahaya. Allah zat tersendiri. Allah itu zat tersendiri yang laisa lahu kamislihi syai'un, tidak dapat disamakan dengan apapun. Gampang ini Bu. Nek nuruh ngarat gampangnya, Allah itu zat urip sajroning urip. Zat urip sajroning urip. Kita bisa hidup, di dalam hidup itu ada Allah. Nanti akan ketemu. Ini teori dulu ya. Nanti jenengan akan nemoni jika diberikan kunci bagaimana untuk menemukan zat hidup di dalam hidup, yaitu alladzi, Allah, zat Allah yang tidak bisa disamakan dengan apa. Maka nek ndole Gusti Allah ora sado-ado, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana, tetapi sajroning rasa. Dalam rasa ada iman, di dalam iman ada yang namanya cahaya, di dalam cahaya paling dalam ada hidup, di dalam hidup itulah ada zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meliputi semua. Nek diruntut, sebelum ada alam semesta ini, yang tunggal siapa? Hanya Allah. Belum ada sawah, belum ada gunung, belum ada bumi, matahari, belum ada galaksi, belum ada seantero zakat langit 1 sampai 7, belum ada. Yang ada hanya Allah, hanya, tidak ada yang lain selain zat Allah Subhanahu. Kita buka surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغسل الليل النهار يطلبه حسيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Kita dengarkan, resapi baik-baik, renungkan, bayangkan. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tuhan kita yaitu Allah. Disebutkan di sini, Allah lah yang menciptakan semua. Sikap mendoan nggak mungkin ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuat. Alam semesta ini, diri kita tidak mungkin ada kalau tidak ada Sang Pencipta yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala, tetapi bisa kita temui dengan hati. Dengan apa? Mencari hidup di dalam hidup tadi yang paling dalam sana. Temuilah Allah dalam setiap renungan. Maka kita tidak bisa melihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena jika kita bisa, hancur sudah. Nggak kuat. Kalau kita melihat matahari aja kuat nggak? Sok lihat matahari pas terik gitu. Mata kita nggak kuat. Padahal matahari baru makhluknya Allah yang cahayanya nggak ada seberapa dengan cahaya Allah. Nggak ada seberapanya. Itu saja kita tidak
Maka jangan memaksakan diri untuk melihat Allah dengan mata zahir, tidak akan. Tetapi temuilah dengan hati. Kemudian zat yang pertama yang ada, yang awal, yang akhir, yaitu Allah. Allah menciptakan cahaya Allah. Dari mana? Ya dari Allah itu sendiri. Dari zatnya Allah. Bukan dengan zat yang lain, bukan. Lamun Bu RT nyen mendoan kan dari tepung sama tempe. Kalau Allah menyen cahaya Allah, ya dari zat Allah sendiri. Tidak mungkin dari zat yang lain. Kalau dari zat yang lain berarti ada Tuhan dua. Ada Tuhan dua. Maka Allah membentuk cahaya Allah, nur Allah, dibuatlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad dibentuk pertama kali, yaitu Lauhil Mahfuz, kitab yang nyata yang berisi semua takdir qadar makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Setelah Lauhul Mahfuz tercipta semua, surga, neraka, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, dan Ars. Bumi berada di langit tingkat 1. Bu, tak ajari. Bumi ini bumi ya. Bumi ada bulan yang mengitari. Betul nggak? Betul nggak? Bumi ini bersama bulan mengitari matahari. Ya. Bumi mengitari matahari, kancane ada 8 planet yang lain seperti bumi. Mengitari bareng-bareng matahari. Sing bisa menjaga keseimbangan gitu, kalau bukan Allah siapa? Tidak mungkin selain Allah. Matahari dengan buminya dan 8 planet lain itu langit tingkat 1. Masih ada langit tingkat 2. Luasnya langit tingkat 1 dibanding langit tingkat 2 ibarat cincin. Cincin naon saudara? Ali dicemplungkan ke dalam gurun pasir ngaho. Pasir yang di Arab Saudi itu loh. Yang gurun pasir yang di TV luas ya. Dicemplungkan cincin. Betapa kecilnya kita dibanding dengan langit tingkat 2. Langit tingkat 2 isinya apa? Ya sama, galaksi-galaksi seperti itu. Berjutaan miliaran galaksi. Ya, kumpulan miliaran galaksi membentuk padang pasir ibaratnya dibandingkan dengan cincin yang ada mataharinya tadi, ada buminya dan kita di dalam bumi. Ayo, masih mau sombong? Lanjut. Langit tingkat 2 yang begitu luasnya tadi dibanding langit tingkat 3 ibarat cincin ditaruh di padang pasir. Gitu terus sampai 3 banding 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah sudah sampai Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa. Sidratul Muntaha dengan Mustawa sama, satu cincin dibandingkan dengan jutaan pasir di padang pasir. Sidratul Muntaha, Mustawa, dan Ars. Terakhir adalah Ars, singgasananya Allah Subhanahu. Tetapi ketika saya katakan singgasana, jangan dibayangkan Allah duduk di kursi Al-Kursi di dalam singgasana Ars sana tadi, bukan. Allah tidak duduk, Allah tidak jalan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau masih menganggap Allah ada di atas, berarti masih sama dengan makhluk. Lalu Allah mana? Meliputi semuanya. Dalam hidup tadi itu, Nur Muhammad, Nur Allah, ada Allah. Meliputi semua alam semesta. Terbayang ya? Terbayang ya? Betapa kecilnya kita, terbayang? Petentang-petenteng, jenggrela-jenggrela, ya, petentang-petenteng, aing pang kuatna, aing pang hebatna, aing pang segalana, dibandingkan dengan bulan saja kita masih kalah.
Dibandingkan dengan meteor belum nabrak ke bumi, nggak ada apa-apanya kita nggak ada apa-apa. Tidak ada yang bisa kita sombong. Allah begitu besar, ya. Maka sudahlah, saatnya kita fanakan diri kita ini, fanakan. Allah menciptakan Adam, kemudian turun-temurun dari sel sperma. Kita terlahir dari sel sperma, ketemu dengan indung telur. Coba sel sperma itu bisa gerak, itu yang gerakkan siapa? Kan rebutan tuh, sel sperma jutaan merebutkan satu indung telur. Cuman satu yang bisa nembus sehingga bisa berkawin dengan indung telur sehingga bisa membentuk cabang baru. Eta yang gerakkan siapa? Padahal belum ada ruh itu. Belum ada ruh. Ruh kita itu baru ditiupkan di umur 4 bulan. Tetapi Nur Muhammad sudah gerak itu. Yang menggerakkan Nur Muhammad tadi. Sperma seperti itu bisa gerak, asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah, nyambung langsung dengan Allah. Jadi nggak usah heran jika diri kita sakit bisa disembuhkan oleh Allah kapanpun, tidak sulit bagi Allah karena langsung diri kita ini terkoneksi dengan Allah langsung. Zat yang tunggal yaitu Allah. Terus connect, diri kita tuh connect langsung dengan Allah. Cuman kita tidak sadar. Sel-sel dalam tubuh kita ini, Bu, sel tubuh kita ini kan tersusun dari sel. Sel itu sesuatu yang kecil. Sel kulit, sel darah, sel daging, sel tulang itu menyusun diri kita ini. Sel itu ya, itu bisa meregenerasi dirinya. Bisa memperbarui. Maka kalau ibu-ibu sakit, itu tanda selnya itu sedang ada yang mati. Ya. Ketika ibu-ibu tidur kok sehat lagi, itu berarti selnya bisa meregenerasi. Yang bisa menyembuhkan itu ketika sel itu bisa memperbarui lagi. Contoh di ginjal. Ginjalnya jika selnya bermasalah, maka ginjalnya akan sakit. Bisa sembuh ketika sel itu bisa disembuhkan oleh Allah dengan sel itu dihidupkan lagi, diganti dengan yang baru. Yang sampai mengatur sedemikian rupa itu kalau bukan Allah siapa? Sehingga Allah tidak sulit untuk menyembuhkan seseorang, bahkan menghidupkan yang sudah mati tidak sulit bagi Allah. Sudah ada kejadian. Sudah mati hidup lagi sering nggak? Ada, namanya mati suri. Jangan sakit. Allah itu untuk membuat lagi ya, hidup manusia yang sudah mati hidup lagi saking gampang. Termasuk diri kita nanti kita sudah dikubur, kemudian nanti di alam ketika hari kiamat, trompet yang kedua untuk membangunkan kembali, kita bisa bangkit lagi dengan tulang belulang yang utuh kembali. Sangat mudah bagi Allah. Karena apa? Semua sudah terkoneksi langsung dengan Allah. Terhubung. Terkoneksi itu artinya terhubung. Itulah maka nyari Allah itu nggak usah sulit. Dialah hidup di dalam hidup, yaitu Nur Muhammad, ada Nur Allah, dan Nur Allah di dalamnya ada Zat Allah Subhanahu yang menyusun semua alam semesta. Maka ibu-ibu beriman kepada Allah itu jangan pakai logika. Gunakan hati. Rasakan. Yang menggerakkan saya seperti ini Allah. Yang menggerakkan daun turun berguguran itu ya Allah. Yang menggerakkan bumi berputar itu Allah. Yang menggerakkan burung berterbangan itu juga Allah. Yang menggerakkan bibir ini bisa bicara juga Allah. Yang menggerakkan ibu-ibu bisa goreng cimplung juga Allah. Nah, tak salah ya.
Oh, digoreng. Salah berarti. Sekali-kali yang simpul goreng gitu apa? Oh gitu ya, tuntung. Ya ya ya. Intinya hati kudu menyadari sing menggerakkan kabeh ya iku Gusti. Sing gawe bojo bersemut sapa? Gusti. Iso to nanti nek bojone bersemut ati ngomong, Gusti Allah bisa enggak? Angel, pasti terpancing emosi karena diri kita masih belum ingat ke Gusti, masih melihat makhluknya. Hujan deres, padahal lagi hajatan dari pagi sampai malam hujan bae. Erek nanggap padahal ya lain ngomongkan di dia lain, di daerah lain. Itu lamun kita tidak melihat Allahnya, gresulo enggak? Sing bebantu untuk caan, sing boga imah. Apa? Innalilah, maksudnya sedih hatinya. Hatinya sedih. Karena apa? Hujan itu dianggapnya itu makhluk tidak melihat Allah. Sehingga hujannya membuat seolah-olah apa? Suatu musibah. Padahal jika kita melihat Allahnya, yang menurunkan hujan yaitu Allah, yang menggerakkan orang tetap kondangan yaitu Allah. Meskipun hujan tetap kayak payung, tetap kayak motor, nggak usah khawatir, amplop tetap nggak usah khawatir Bu. Ya. Nanti kalau kita nggak melihat Allahnya, pasti nyalahkan hujannya, nyalahkan kokolotna, nyalahkan punduhna. Padahal itu tante salah. Kok kabeh karena takdir Allah. Pak Pundo sudah berusaha berdoa, ya Allah jangan hujan, wis ditungguan dari pagi sampai malam, kalau tetap hujan, itu bukan salah punduhna, bukan. Itu karena takdir dari Allah. Ya. Mau punduh mau kiai silahkan, orang peduli. Mau pakai punduh mau pakai kiai podo wae. Sing penting kabeh sing nurunke Gusti Allah, sing gawe udan Gusti, sing ora udan Gusti. Ora peduli itu kiai atau punduh silahkan. Mau pakai punduh saya enggak larang, mau pakai kiai ya saya tidaklah. Sing penting hati melihat Gusti. Cocok ya? Punten, jangan melihat makhluknya. Nek melihat makhluknya, wah hebat Pak Kiai. Hajatannya tidak sehingga kita menyembah dia. Lupa Gusti Allah, padahal sehingga orang hutan, yaitu Gusti melalui Pak Kiai, melalui Pak Pundu. Monggo mau pakai budaya, mau pakai kiai, nggak masalah. Yang penting hati lihatlah Allah. Kok hati masih ada khawatir? Tanda hati belum 100% iman kepada Allah, masih muncul khawatir. Saya masuk ke pas hajatan bukan di sini. Kok yang berbatu caang? Kok pada bersengut, pada tegang, ini kenaon gitu ya. Hujan bae Mas dari pagi gitu. Ini bukan ngomongin di sini enggak ya, di daerah lain ya. Enggak usah khawatir. Bismillah pasrah lillahi ta'ala. Udan ra udan tetep sing duwe ngrasa utang tetep bakal datang Bunda. Wis yakin ngono wae. Ora usah pusing pusing. Ya, karena harus ya gitu lah. Yang penting apa? Hujannya bukan hujan angin, ya enggak? Hujannya bukan hujan petir, tidak menjadikan hujannya wes bersyukur saja jadi Allah, jadi manusia. Sehingga kalau punya hati seperti itu adem ayem enggak? Adem ayem. Kok nanti hajatannya tombok gampang. Tinggal lari ke Buddha. Suruh nombongin lari itu ya. Enggak usah khawatir ya. Ya. Maka ibu-ibu akidahnya sing benar. Jangan ada kekhawatiran dalam hati
Ketika hati masih ada khawatir, la khaufun alaihim walau yahzanun, masih ada takut dan sedih, tondo nih hati ini belum madep mantep nyang Gusti. Nanti nek gak melihat Allahnya, ketika hujan nyalain Pak Kiainya, kumaha sih Pak Kiai, mesti sorot. Apa entah ditirakatan di? Pak Kiai jawabnya gampang, saya mah cuma nulungan. Mana kudune tirakat ongko seminggu, tiap malam tahajud, puasa, kajen, jangan pasrahkan ke aing. Lamun hujan salah-salahkeun, lamun teu hujan udah dipuji. Cek Pak Kiai. Maka Bu, tak kasih tips. Kalau membuka hajat, jangan masrahkan 100% kepada Pak Bundung atau Pak Kiai. Diri kita juga harus jalur tolong boleh ke Pak Kiai, ke Pak Bundung silakan. Yang penting diri kita juga harus maksudnya apa? Juga harus tirakat, ulah enak-enak masrahkan unggul. Tirakatnya dengan apa? Puasa, ya sholatnya sing rajin, ya tahajudnya, ya sodakoe, insyaallah ijabahnya Gusti. Segitu tak ajari. Ya. Maka itu tadi, lihatlah Allahnya yang menggerakkan segala sesuatu. Jangan hanya berhenti kepada bapaknya datang, Pak menang seberapa? 10.000. Kalau melihat makhluknya marah nggak? Marah. Lihatlah Allahnya sehingga nggak jadi marah. Yang ada semakin sayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, meskipun 10.000 sudah lumayan buat beli berambah, buat beli mendoan, bisa untuk masak selama 5 hari. Oh itu harus bersyukur Bu. 10.000 disyukurin, hari besok Allah memberikan hadiah. Janji Allah, la in sakartum la izadnakum wa la in kafartum innahu adabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah menambahkan siapa yang kufur pasti akan azab Allah sangat lamun pengen duit 10.000 menjadi nikmat, syukuri. Alhamdulillah, jangan lihatlah Allah. Kalau tahunya nggak mungkin menyalahkan bapak. Wong bapaknya dapat 10.000 sing gerakkan Gusti. Mual sesahade, mual ayak dari Tuhan lain nggak ada, cuman Allah. Wes adem seperti itu. Meskipun bangku ibu pinter nang warung ngutang 50 bapak bingung, loh mak kan kita cuma menang 10.000, kok mangannya karena daging ayam? Kan Allah maha kaya, maha Pak gitu. Besok tenang aja, besok mesti bapak dapetin mesti 100.000. Betul Bu. Besoknya lagi bapak datang, menang seberapa? 100.000 Bu, bener Ibu. Allah maha kaya. Atas hasil nikmat 10.000 disyukur. Wes jam 5. Bab Gusti Allah itu seru. Ya. Maka ibu-ibu, ilmu hati itu penting. Kalau tanpa ilmu, hati tidak mungkin bisa berjumpa Allah. Jika ibu mau membuka servis elektronik katakanlah, lamun untuk belajar ilmu elektronik bisa toh nggak dari TV? Nggak bisa. Pasti TV-nya akan rusak, dioprek, dibuka top untuk bisa kembali karena enteknya ilmu. Hati pun juga sama. Kalau ibu-ibu pengen benerin hati, juga ada ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya nggak bisa. Ya, semua butuh ilmu didapat dari ngaji. Yang datangnya semua endingnya dari Allah Subhanahu. Itu Bu ya. Kita akhiri pertemuan bab Allah, masih berlanjut minggu depan karena belum tuntas. Membahas Allah itu banyak, harus mengetahui 20 sifat wajib Allah. 20 sifat wajib Allah itu ada apa aja? Waktu kepujian Allahu Jalla
الحوادث قيامه بنفسه هي قدرة إرادة ilmu hayat sama basur kalam qadirun muridan ilmunya rambutan kalimah. Insya Allah kita bedah itu 20 sifat wajib bagi Allah. Nek itu kebedah, insya Allah jenengan semakin makrifat kepada Allah. Selain itu, kudu bedah dari bab papat, babakan papat. Nyauneta zat, sifat, asma sama zate Allah kumaha, sifate Allah kumaha, asma nama-nama baiknya Allah naon baik, afal perbuatannya Allah naon baik, eta juga harus kita bedah sehingga iman kita kepada Allah semakin hakul yakin, semakin yakin dengan seyakin-yakin, sehingga babakan iman kepada Allah, mohon maaf, sing sabar nggak tahu mau 2, 3, 4, 5 pertemuan, wallahu a'lam. Sing penting ibu-ibu rajin, jangan ketinggalan satu pertemuan sekali. Gitu ya Bu ya. Jangan buru-buru ke malaikat, wong Allah belum lulus. Bagaimana percaya malaikat dong? Percaya Allah masih setengah-setengah, betul nggak? Maka ke malaikat nanti dulu, ke kitab, ke Rasul, ke Qadar. Untuk percaya Qadar itu angel. Rata-rata masih menyalahkan takdir. Kau nek wis kebedah Qadar ayam bu urip. Bisa menerima hati setiap apapun yang diberikan Allah itu bisa menerima. Wis ora protes, wis ora ngeluh, wis ora khawatir, wis ora sedih. Puncaknya di iman kepada Allah dan Qadar. Wallahu alam, sampai pertemuan keberapa nanti itu. Rukun Islam aja kemarin sampai 13 bertemu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, diberikan hati yang terbuka, hati yang menerima ajaran Allah, hati yang menerima dinul haq, sehingga hati ini semakin ma'rifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum.